Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Syiar Muslim yang dirahmati Allah. Tentu kita tidak asing lagi dengan nama Syekh Kuro. Syekh Kuro adalah ulama penyebar agama Islam pertama dan paling sepuh di tanah Pakuan Pajajaran Sunda. Makamnya terletak di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berikut kisah lengkapnya. Nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Kurotul Ain atau Syekh Mursahadatillah. Asal-usul dipanggil Syekh Kuro karena beliau hafal Al-Quran, sekaligus memiliki kelebihan atau karomah dengan suara qori, yang sangat merdu. Dari kata-kata qori, inilah asal-usul Syekh Kuro dipanggil. Beliau adalah peletak pertama bibit-bibit ajaran Nabi Muhammad di tanah Sunda, setara dengan peran Sunan Ampel yang meletakkan dasar-dasar ajaran Islam di Jawa atau Majapahit. Jika Sunan Ampel mendapatkan restu dari Prabu Brawijaya atau Bre Kertabumi untuk mendirikan pesantren di Ngampel Denta Surabaya sekarang dan menyebarkan agama Rasul di bumi Majapahit, berbeda halnya dengan Syekh Kuro. Beliau ditentang oleh Raja Pajajaran waktu itu, yaitu Prabu Anggalarang. Bahkan, penguasa Pajajaran waktu itu mengirim utusan untuk mengusir Syekh Kuro dan pengikutnya karena banyak warga Pajajaran yang mulai tertarik dan mengikuti ajaran Syekh Kuro. Namun melalui karomah yang dimilikinya, Syekh Kuro lantas mengatakan bahwa kelak keturunan Prabu Anggalarang akan masuk Islam dan menjadi penyebar agama Islam di tanah Sunda Galuh. Dan ucapan sang waliullah pada akhirnya terbukti. Karomah Syekh Kuro. Karomah utama Syekh Kuro adalah kelebihannya dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemampuan itu ditularkan kepada santri-santrinya, salah satunya Nyai Subang Larang. Beliau juga hafal Al-Quran. Dan karomah Syekh Kuro yang tercatat dalam naskah Purwaka Caruban Nagari, di antaranya ucapan beliau yang menjadi kenyataan ketika misi penyebaran agama Islam yang dilakukan ditentang oleh Raja Sunda Galuh waktu itu, yaitu Prabu Anggalarang. Syekh Kuro berkata, "Ingatlah, tidak akan berhenti perjuanganku sampai di sini. Kelak perjuanganku akan ada yang meneruskan, dari keturunannya sendiri." Ucapan tersebut terbukti. Anak Prabu Anggalarang, Prabu Siliwangi masuk Islam saat menikah dengan Dewi Subang Larang, serta cucu-cucunya menjadi tokoh penting dalam penyebaran agama Nabi Muhammad di tanah Pasundan, yakni Pangeran Walang Sungsang atau Cakrabuana, Rara Santang atau Ibu Syarif Hidayatullah, dan Kian Santang atau Raja Sangara. Karomah Syekh Kuro selanjutnya, beliau membangun Masjid Agung yang megah kemudian dipindahkan secara gaib ke Gunung Sembung Cirebon. Masjid itu diberi nama Mangal Mangil Manguk. Pada masa modern, pernah seseorang yang berziarah ke makam Syekh Kuro. Dia mendoakan kedua ibunya yang sedang menunaikan ibadah haji. Tak disangka, kedua orang tua anak tersebut saat di Mekah melihat dirinya bersama seorang syekh, yang menurutnya adalah Syekh Kuro. Dengan karomah Syekh Kuro, seseorang yang berziarah di makamnya tersebut diajak berhaji secara gaib di Mekah. Wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu, subhanallah. Silsilah keturunan Syekh Kuro. Ayah Syekh Kuro adalah ulama besar di negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf Siddiq. Beliau masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini dan Syekh Jalaluddin, seorang ulama dari Mekah. Dari garis nasab ibunya yang bernama Diah Kirana, Syekh Kuro juga masih ada garis silsilah dari Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantu Nabi Muhammad. Dengan demikian, beliau masih keturunan Nabi Muhammad. Beliau juga masih saudara seketurunan dengan Syekh Nurjati Cirebon, yaitu dari generasi keempat Amir Abdullah Hanuddin. Syekh Kuro menikah dengan Ratna Sondari, memiliki anak bernama Syekh Ahmad yang meneruskan perjuangan ayahnya menyebarkan agama Islam di pesantren Kuro Karawang. Saat ini, pesantren itu menjadi Masjid Agung Karawang. Keterkaitan Syekh Kuro dengan Raden Patah. Menurut Babat Tanah Jawi, Raden Patah adalah putra Brawijaya raja terakhir Majapahit dari seorang selir Tiongkok. Selir Tiongkok ini puteri dari Kiai Batong. Karena Ratu Dwarawati sang permaisuri yang berasal dari Campa merasa cemburu, Brawijaya terpaksa memberikan selir Tiongkok kepada putra sulungnya, yaitu Arya Damar Bupati Palembang. Setelah melahirkan Raden Patah, putri Tiongkok dinikahi Arya Damar, melahirkan Raden Kusen. Menurut Purwaka Caruban Nagari,
Nama asli selir Tiongkok adalah Siu Banci, putri Tan Go Wat dan Siu Teyo dari Gresik. Tan Go Wat merupakan seorang saudagar dan juga ulama bergelar Syekh Bentong, santrinya Syekh Kuro. Karawang pada masa Islam juga merupakan kawasan penting. Pelabuhan Carafam yang sudah eksis sejak masa Kerajaan Sunda tampaknya terus berperan hingga masa Islam. Salah satu situs arkeologi dari masa Islam di Karawang adalah makam Syekh Kuro. Menurut tulisan yang tertera pada panel di depan komplek makam, nama lengkap Syekh Kuro adalah Syekh Kurotul Ain. Mendirikan pesantren. Pada tahun 1340 saka 1418 Masehi didirikan pesantren dan sekaligus masjid di Pelabuhan Bunut Kertayasa, Karawang Kulon Karawang Barat sekarang, diberi nama Pondok Kuro yang artinya tempat untuk belajar Al-Quran. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi, yang datang bersama para santrinya antara lain Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mazkur, dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari putrinya dari Ki Gedeng Karawang dan lahir seorang putra yang bernama Syekh Ahmad yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro juga memiliki salah satu santri yang sangat berjasa dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Karawang yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Modafa alias Syekh Maghribi keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan yang kelak disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tango. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Teyo dan dia mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, akhirnya Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran agama Islam seperti Syekh Abdul Rahman dan Syekh Maulana Mazkur ditugaskan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya ke Kecamatan Teluk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaru sekarang. Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad, ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Sedangkan sisa santrinya yang lain yakni Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang tepatnya ke Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang sekarang, untuk menyebarkan ajaran agama Islam dan bermunajat kepada Allah. Di Pulau Bata Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan, kini sumur tersebut masih dipergunakan sampai sekarang. Waktu terus bergulir usia Syekh Kuro sudah sangat uzur, akhirnya Syekh Kuro Karawang meninggal dunia dan dimakamkan di Pulau Bata Desa Pulau Kalapa Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang. Sebelum meninggal dunia Syekh Kuro berwasiat kepada santrinya berupa, ingsun titip masjid langgar lan fakir miskin anak yatim duafa. Maka penerus perjuangan penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Bata, diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya Syekh Bentong. Makam Syekh Kuro Karawang dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Somareja alias Ayah Jiin alias Pangeran Samri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19. Raden Somareja alias Ayah Jiin alias Pangeran Samri dan Syekh Tolha, ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon, untuk mencari makam Mahaguru leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro. Terima kasih telah menonton video ini. Sudah saatnya kita sebagai generasi muda meneruskan semua perjuangan para wali Allah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, amin amin ya robbal alamin.